Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa online Gereja Betel Musi Palem Indah. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik. Kita akan saudara berdoa, memuji, menyembah. Saya minta saudara bisa mengikutinya, doa-doa, nyanyi, ikut nyanyi, dengar firman, coba disimak dalam tempo 70 menit ke depan. Saya percaya kita akan diberkati, kita masuk hadirat Tuhan, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang mengikuti lewat YouTube channel, saudara bisa siapkan dirinya, siapkan hatinya, siapkan tempat yang khusus untuk bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, biarlah setiap hari yang saudara rutin datang ikuti daripada Menara Doa ini di YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Jadikan Menara Doa ini sebagai the secret place saudara. Tempat di mana kita ketemu Tuhan secara pribadi. 70 menit. Siapkan waktu itu. Doa, memang doa. Nyanyi, ikut nyanyi. Firman saudara simak dan perhatikan. Saya percaya kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saudaraku, siapkan juga hatinya. Siapkan pikirannya, berimannya, percayanya. Saudaraku Yesus Kristus, saya percaya lewat doa-doa Tuhan pasti jawab doa kita. Saudara yang sakit, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya ada jawaban-jawaban. Mujizat itu masih ada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mari saudaraku Yesus Kristus, kita akan tutup mata kita. Mari kita buka suara kita. Saudara mulai katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa saudaraku, katakan terima kasih untuk semua yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih, kemurahan-Mu, keselamatan Tuhan. Terima kasih atau untuk kuasa yang sedang bekerja tengah-tengah kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat masih ada. Mujizat itu nyata ya Tuhan Yesus. Ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya ni la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Makasih Roh Kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku persembahkan. Kami sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sembah Dia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
segenap hidupku persembahkan. Mari dari awal katakan pujian, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Yes, Tuhan Yesus. Oh ya la baka syala bala bala. Beri siap kami hati seorang hamba, hati yang mau melayani Tuhan, hati yang mau hidup sesuai dengan rencana-Mu, hidup yang mau melayani kehendak-Mu Yesus. Oh ya la baka syala bala 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 bala. Tuhan Yesus, beri kerendahan hati buat siap kami, hati seorang hamba. Yes, hati yang mau melayani. Oh ya la baka syala bala 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 bala. Oh ya la, buka suaranya saudara. Mari datang pada Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau
Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Beri kami ya Tuhan hati seorang hamba. Mari kita doa saudaraku. Beri kami hati seorang hamba, hati yang mau melayani, hati yang mau mengasihi, hati yang mau menuruti ya Tuhan segala kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan kerendahan hati buat setiap kami. Beri ya Tuhan ubah hati kami semua. Jauhkan ya Tuhan sikap sombong ya Tuhan. Jauhkan keangkuhan buat setiap kami ya Bapa. Buat kami ya Tuhan, beri kami hati yang bisa percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami bisa bergantung harap kepada Engkau. Oh ya beri hati yang lembut ya Tuhan, penuh kasih dan belas kasihan ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala bala bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ubah kami. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk nyembah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyembah. Haleluya 12 kali saudaraku. Buka suaranya nyanyi ya. Nyanyi saudaraku, sembah Dia. Biarlah kita bisa mengenang, mengingat, membayangkan bagaimana seorang yang bernama Maria, seorang perempuan yang berdosa, datang sujud di kaki Yesus, menangis, memberikan air matanya. Hati yang bertobat, hati yang hancur, hati yang membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Lalu dia mulai membersihkan kaki daripada Yesus dengan rambutnya. Sembah Dia saudaraku, sembah. Biarlah saudaraku, aku berdoa ya Bapa. Dia memberikan yang terbaik dari hidupnya. Dia mengurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Tuhan berkata, orang yang paling banyak merasa diampuni, dialah yang paling banyak mau berbuat kasih. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau beri ya Tuhan hati yang bisa menyembah hari ini. Mari buka suaranya, nyanyi haleluya 12 kali saudara. Saudara yang ada dimanapun saudara berada, saya percaya pada waktu saudara dan kita semua menyembah bersama, hadirat Allah akan turun buat kita. Semua yang sakit disembuhkan. Haleluya. Buka suaranya, nyanyi, ayo. Haleluya. Haleluya. Lihat Tuhan Yesus, tutup matanya, lihat Yesus. Sembah Yesus. Haleluya. 12 kali. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Buka suaranya, ayo. Naikkan lebih lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lawat siap anak-anakmu. Hadir tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, khususnya dengan penyakit yang sedang mereka derita hari ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, saudara yang sakit hari ini, mungkin saudara sedang menderita sakit COVID-19, kanker, autoimun, atau stroke. Saudara yang sakit hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Apapun sakit penyakit saudara sekarang, lihat Yesus. Kita ada dalam hadiratnya sekarang. Di sini ada kuasa Allah, di sini ada mujizat. Katakan, panggil Yesus saudaraku yang sakit. Mari saudara yang mau didoakan, saya panggil Yesus. Tolong saya Tuhan, sembuhkan saya ya Tuhan. Saya percaya oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Saya ada di menara doa sekarang Tuhan. Saya ada di menara doa sekarang. Saya dalam hadirat-Mu. Saya rasakan kuasa-Mu sedang bekerja dalam tubuh saya. Di dalam nama Yesus yang mengasihi saya. Katakan saudara, katakan. Oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Saya telah disembuhkan. Saya percaya Tuhan Yesus yang mengasihi saya telah menyembuhkan sakit penyakit saya. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Saudara yang terikat dengan kuasa gelap, dengan roh-roh jahat, saya mengalami tekanan depresi yang hari ini aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Mari saudara katakan, panggil Yesus. Panggil Yesus. Katakan, Yesus, bebaskan saya dari ikatan kuasa kegelapan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala kuasa
jahat, setiap ikatan-ikatan belenggu, dalam nama Yesus, pergi. Tidak lagi suara-suara yang aku dengar di telingaku yang membuat aku takut dan gelisah, merasa bersalah. Katakan, dalam nama Yesus, aku bebas sekarang. Sembah Dia, sembah Dia, sembah. Yes. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Berdoa saudara, berdoa nama Saro. Yes. Mungkin ada keluargamu yang sakit, tidak bisa hadir di menara doa ini. Saudara bisa bersiap untuk kesembuhannya hari ini dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala bala. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk perlindunganmu, benteng perlindunganmu turun. Siapa anak-anakmu dalam nama Yesus, luputkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu untuk anak-anakmu itu dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan saudaraku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala bala bala. Kuasa, kuasa, kuasa Roh Kudus, urapan yang kuat, terima dalam nama Yesus. Oh ya la bala bala. Oh ya la makasih la bala bala. Oh ya la makasih la bala bala. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudusku, mengalir Roh Kudusku ya Yesus. Jamah siapa anak-anakmu Tuhan. Jamah, terima terus saudara, terus. Lihat kau disembuhkan, kau dipulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Makasih Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, Oh Roh Kudus, pulihkanku. Tuhan, aku percaya Tuhan, doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Aku mengasihi mereka semua ya Tuhan. Sembuhkan mereka ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, mereka makin mengenal Tuhan, makin dekat Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, karir mereka ya Tuhan, bisnis mereka. Berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biarlah Kau pakai anak-anak-Mu semua. Banyak orang bisa diselamatkan ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan hati-Mu Tuhan, untuk setiap kami. Terima kasih juga hamba-Mu ya Tuhan, mau ucapkan ya Tuhan kepadamu. Untuk setiap ya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan untuk pelayanan di gereja ini. Ya Tuhan, di menara doa ini ya Tuhan, untuk pelayanan ini Tuhan, untuk meluaskan kerajaan-Mu, firman-Mu ini, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan ya Tuhan, lewat program ini Tuhan, pelayanan ini. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun Tuhan buat mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, biarlah Tuhan jawab mereka ya Tuhan. Jawab mereka, lindungi mereka, bentengi mereka, luputkan mereka Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, berikan urapan yang khusus. Beri kemampuan Tuhan hamba-Mu dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semakin yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Saudara, saya hari ini mau bagikan tentang kita mau belajar dari kisah Panglima Naaman. Panglima Naaman ini adalah seorang panglima daripada Raja Aram, saudara. Ya, dia adalah seorang yang terpandang, saudara, di hadapan tuannya, panglima yang selalu berhasil, saudaraku. Nah, kita lihat dari kisahnya ini yang kita belajar adalah bahwa kembali ya saudara, kayaknya tema tentang rendah hati ini gak akan pernah bisa tamat. Pelajarannya tuh harus terus dijaga. Kita akan lihat sini, kita belajar ya saudara, dari Naaman, seorang panglima perang, saudara, yang rendah hati. Dia rendah hati. Kita lihat saudara, dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama yuk ayatnya saudara. 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Biasanya kalau ada kalimat semuanya yang positif, lalu ada kata tetapi, dilanjutkan dengan kalimat itu pasti kalimat yang negatif, saudaraku. Tetapi, ya kan, dia seorang yang terpandang, disayang, sebab ya kan oleh karena si Naaman ini, saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram, saudara, sehingga si raja mengalami banyak kemenangan karena Tuhan memakai seorang panglimanya yang bernama Naaman. Tetapi yang jadi masalah adalah Naaman sakit kusta. Kisah panglima Naaman ini menjelaskan kepada kita saudaraku, betapa pentingnya belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara lihat di sini ya, panglima Naaman seorang yang sukses, populer, kaya raya, penuh kuasa. Dia sangat disayangi oleh rajanya. Tetapi Alkitab katakan, tetapi ia mempunyai penyakit kusta, masalah besar yang tidak bisa
disembuhkan. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh kekayaan dia, oleh kekuasaan dia, oleh popularitas dia, sekalipun raja sayang sama dia. Saudaraku Kristus, raja pun tidak bisa sembuhkan sakit kustanya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, kadang tuh dalam hidup manusia, sekalipun kita lihat nih, ya orang itu kayaknya udah komplit, tapi ada seringkali satu tetapinya. Yang dimana inilah kebutuhan, inilah jeritan dia. Yang hanya bisa diselesaikan oleh siapa? Oleh kuasa Tuhan. Katakan amin. Ya kita tahu bahwa penyakit kusta ini saudara, penyakit ya kan yang merupakan jadi lambang dosa. Kuasa dosa, akibat daripada dosa. Ya dosa juga gak bisa diselesaikan oleh manusia. Saudaraku, karena upah dari dosa itu adalah apa? Maut, kutuk, neraka, binasa, penghukuman kekal. Oleh karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosa, kuasa dosa, akibat dosa ini, upah dosa ini, maka Allah karena kasihnya saudaraku memberikan Yesus Kristus buat kita. Di sini dikatakan, tetapi kasih karunia Allah, namanya siapa? Yesus Kristus. Saudaraku, kita beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih karunia Allah, saudara, kita bisa mendapatkan berkat, sukacita, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, ada satu kata yang mengganggu saya gini. Mengganggu artinya bukan mengganggu bagaimana ya saudara kan? Sebab oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Bukankah si Naaman ini bukan orang Israel, bukan umat Tuhan? Saudara di sini. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, sebelum kita Kristen, kita mungkin, ya kan, menganut satu keyakinan tertentu. Kita berpikir bahwa suksesnya kita sebelum jadi Kristen itu karena apa yang kita sembah ini. Enggak, saudaraku, rupanya memang Tuhan yang sudah memilih kita. Sekalipun kita belum kenal Yesus, Yesus sudah mati di salib untuk kita. Katakan amin saudara. Dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi rupanya saudara, selama ini sekalipun Naaman belum menyembah Allah Israel sudah memberikan kepada Naaman rezekinya, berkatnya, saudara, kemenangan-kemenangan yang menyebabkan Naaman disayang oleh Raja Aram. Dan memang Tuhan tuh yang kemarin kita bahas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang apa, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan bikin skenario. Ya kan saudaraku, yang bukan Tuhan yang kasih kusta, enggak. Iblis yang kasih sakit penyakit tuh. Tapi diizinkan Tuhan dan Tuhan bisa pakai. Lewat penyakit kusta ini kita tahu ceritanya. Naaman menjadi umat Allah. Dia menyembah Allah Israel. Ujungnya. Kita akan bahas saudaraku yang Kristus, ya kan, tentang Naaman. Jadi dia pergi ke apa namanya? Kita lihat di sini saudara beberapa hal bahwa kita tahu bahwa Naaman tuh disembuhkannya di Sungai Yordan. Pertanyaannya saya sekarang gini, kenapa kok waktu dia menghadap Elisa, ya, Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan? Ini yang saya mau bahas dulu. Mengapa Nabi Elisa menyuruh Panglima Naaman mandi di Sungai Yordan? Kalau saudara perhatikan ya saudara, ya, Sungai Yordan ini berada di wilayah sekitar Laut Mati, ya.
kurang lebih 425 meter di bawah permukaan laut. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, ke Israel, ya saudara, pasti lokal guide akan ngomong begini, ya kan? Tempat terendah di muka bumi ini adalah di sini. Yaitu apa? Daerah Laut Mati, di dekat daerah Sungai Yordan. Itulah tempat terendah di bumi. Oh, nggak kebetulan rupanya, saudaraku. Jadi Sungai Yordan ini jadi lambang daripada apa? Kerendahan hati. Ya, Sungai Yordan dalam bahasa Ibrani-nya namanya Yarden. Makanya kalau kita datang ke sana dibaptis itu tempatnya Yardenit, ya kan saudara. Bahasa Inggrisnya namanya descender, yang artinya menurun dari akar kata yarat, saudara. Bahasa Inggrisnya to descend. Sebuah kata kerja yang artinya turun, menurun, menuruni, menuju ke arah bawah. Ya, kita tahu ada banyak peristiwa yang terjadi di Sungai Yordan selain kisah Panglima Naaman yang disembuhkan Tuhan dari penyakit kustanya. Saudaraku, kenapa harus Sungai Yordan? Saudaraku Yesus Kristus, kita akan lihat di sini, saudara. Pertama, sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, saudaraku, ya kan, perintah pertama Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel adalah apa? Seberangi Sungai Yordan. Dia harus masuk Sungai Yordan. Sebelum seseorang menerima tanah perjanjian, Sungai Yordan. Yordan artinya apa saudara? Turun. Ayo rendahkan diri. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya. Yang kedua, ketika Tuhan hendak memelihara Elia, Tuhan menyuruh Elia pergi bersembunyi di Sungai Kerit, sebelah timur Sungai Yordan. Jadi pesan yang mau disampaikan gini, kalau kamu mau dapat janji Tuhan, coba cek rendah hati dulu. Kalau kamu mau dipelihara Tuhan di masa krisis ekonomi, pergi ke Yordan, cek hati kamu, rendah hati dulu. Poinnya ke sana lah ceritanya saudaraku. Terus yang ketiga, Elia terangkat naik ke surga. Di mana? Di Sungai Yordan. Kalau kamu mau diangkat sama Tuhan, kalau kamu mau dipromosi sama Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kita harus di Sungai Yordan. Kita harus rendah hati. Terus lagi, Yesus memulai pelayanannya. Saudara, waktu Yesus tampil umur 30 tahun. Sebelum dia memulai pelayanannya, Yesus datang ke Sungai Yordan. Untuk apa? Dibaptis selam. Saudara, waktu Yesus datang Sungai Yordan, dibaptis selam, apa yang terjadi saudara? Alkitab katakan surga terbuka. Lalu Roh Kudus turun. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu Yesus baru memulai masuk ke padang gurun, lalu mulai pelayanannya. Sungai Yordan. Sungai Yordan. Tuhan Yesus juga berkata begini saudaraku. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi penyakit kusta, Panglima Naaman disembuhkan. Karena Naaman ini lulus dalam ujian apa? Kerendahan hati. Jadi menara doa hari ini temanya adalah, coba yuk kita cek hati kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan
Kau layak disembah. Jadi saudara, kalau kita lihat contoh sungai semua yang penting-penting di Alkitab itu semua harus mulainya di Sungai Yordan. Jadi saya ambil kesimpulan, udah rangkum nih hidup ya. Saya percaya saudaraku yang sekristus, kunci dan solusi dari setiap masalah kehidupan kita adalah belajar rendah hati, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Naaman. Naaman punya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu sakit kusta. Tapi masalah Naaman selesai karena Naaman belajar jadi orang yang apa? Rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 katakan begini saudara. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang congkak. Tetapi apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Kita butuh dikasihani Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Kita semua butuh belas kasihan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa belas kasihan Tuhan Yesus lebih besar daripada apa? Penghukuman, kutuk, sakit penyakit, maut, bahkan kuasa gelap. Yang percaya katakan amin. Coba bisa tulis di live chat saudara. Nah, kita bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan hanya kalau kita mau belajar apa saudara? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati. Ada 3 kebenaran tentang rendah hati yang mengubah di dalam kisah Naaman. Sederhana tapi gak mudah saudara. Simple but not easy. Secara singkat saya akan katakan cuma 3 saudaraku. Saudara mau gak belajar rendah hati? Saya tuh selalu mau belajar, ya Tuhan. Karena kuncinya di sini. Kita bisa dapatkan kuasa Allah, hikmat Allah. Kita bisa dapatkan kecerdasan. Apa yang harus kita omong, apa yang harus kita putuskan. Kata kuncinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya salah satu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah yang pertama apa? Kita harus bersedia mendengar nasihat yang benar. Kita harus bersedia mendengar apa? Nasihat yang benar. Inilah salah satu sikap rendah hati. Di mana kita bersedia mendengar nasihat yang benar dan berani menolak. Berani menolak. Apa saudara? Nasihat yang jahat. Nasihat yang jahat. Ini harus saudara pegang ini. Beberapa hari yang lalu saudara, saya ada tulis, saya posting di Instagram saya tentang 7 tipe orang yang berbahaya. Ini gak boleh didengerin nasihatnya nih. Ya saudaraku, ya gak boleh didengerin nasihatnya. Pertama adalah seseorang yang menanamkan benih-benih pemberontakan terhadap otoritas di atas orang. Siapa otoritas? Kalau saudara seorang istri, ya kan? Kalau saudara punya teman suruh ngelawan suami saudara, itu orang bahaya. Kalau saudara seorang anak, dia ngajarin saudara untuk lawan orang tua dan guru, itu bahaya. Kalau kita sebagai warga negara, kita disuruh untuk lawan pemerintah. Ya kan kita ngomong itu, ini orang bahaya. Yang saudara, kalau saudara seorang Kristen, saudara punya sahabat yang suruh memberontak, melawan daripada pemimpin rohaninya, pendetanya, ini bahaya orang ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang kedua adalah, ya kan, saudara, orang yang bahaya itu orang yang tidak menghormati saudara. Orang yang gak bisa hormati, hanya membuli, hanya mengejek, ini orang bahaya. Saudara jadi orang minder nanti. Ini yang orang bahaya harus kita hindari. Ya kan, seorang yang ganggu fokus hidup saudara untuk dekat sama Tuhan, ini orang bahaya. Saudaraku, orang-orang yang tidak setia, tidak loyal, orang bahaya. Jangan didengerin nasihatnya.
Orang-orang yang cemburu dan iri hati terhadap posisi, popularitas dan kemakmuran saudara. Ini orang bahaya. Saya catat nih 7 orang nih dari seorang hamba Tuhan Mike Murdock, ini bukunya dia. Wah, ini benar ya. Seorang yang membenarkan kelakuan jahat, perbuatan tercela, seseorang yang membenarkan kelakuan musuh-musuh saudara. Ini orang bahaya. Kalau terus ditemenin, dia akan memusuhi. Katakan amin saudaraku. Orang-orang yang menanamkan benih-benih keraguan, sinisme, ketidakpercayaan kepada Tuhan, kepada firman, kepada orang-orang yang saudara harus dengarkan nasihatnya yang benar. Ini orang bahaya. Kata kuncinya, apa yang menyebabkan Naaman bisa mengalami yang namanya mujizat? Naaman seorang yang mau mendengarkan nasihat yang benar. Saudaraku Kristus, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3 sampai 4. Di sini dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nyonyanya itu siapa saudara? Istri Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara ini pembantunya, budak saudara. Lalu apa responnya saudara? Dapat nasihat. Dapat nasihat. Makanya saudara gini ya, kita tuh harus belajar kalau rendah hati itu gini. Kalau orang ngomong, coba denger dulu. Didengarkan untuk dimengerti. Untuk direnungkan. Lalu dibawa ke atas dalam bentuk doa. Kalau di sini ada damainya, ini nasihat tepat ini. Ini yang harus diikutin. Yang ngerti katakan amin. Yang jadi masalah, saya sering kali ngomong ini. Orang ngomong, kita tuh denger omongan orang untuk kita jawab. Jawabnya untuk gak mungkin. Masa ini. Karena kita ini yang harus dilatih. Kebiasaan mendengar untuk mengerti. Supaya kita itu bisa dapatkan apa? Pengetahuan, pengertian dan hikmat. Katakan amin. Tuhan bisa pakai pembantu rumah tangga yang paling sederhana nih budak. Kalau dia tidak pernah dengarkan orang yang paling kecil, Naaman gak akan pernah sampai dan berjumpa dengan Nabi Elisa. Gak mungkin. Lagi saudara, dia bisa turun sungai Yordan dan bisa sembuh. Itu dimulai dari nasihat orang paling kecil. Untuk bisa dengar orang kecil bisa ngomong kasih nasihat, pasti suka ada komunikasi. Kalau kita sombong, kita nggak mau ngomong sama orang kecil, mana mau dia ngomong sama kita, mana mau dia peduli sama kita. Biarinin aja bos. Bos dia kejam, bos dia jahat, pelit minta ampun, sombong minta ampun. Biarkanlah dia kena sakkusta. Tapi saya percaya Naaman dan istrinya ini orang rendah hati. Dia masih bisa ngobrol dan dengar apa yang menjadi perkataan. Ini harus kita belajar. Katakan amin saudaraku yang kasih Kristus, ya kan? Ya kan? Terus pada waktu dia sudah dapatkan nasihat dari Nabi, ya kan saudara? Ya kan Nabi Elisa bilang, ya kan? Coba kita baca lagi saudaraku yang kasih Kristus di dalam ayat ke 13 ya. Tetapi pegawai-pegawai datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh, kan Nabi Elisa bilang suruh dia suruh Gehasi mandi di sungai Yordan 7 kali, nanti kamu sembuh. Ya saudara, lalu dia kasih, kan Naaman tuh marah-marah dia. Awalnya reaksinya manusiawi lah. Lalu ajudannya berkata begini saudara. Ini ada ajudan kasih nasihat lagi. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya juga? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Yang kedua, Naaman dengar nasihat siapa saudara? Ajudannya. Dia dengar nasihat pembantunya, dia dengar nasihat Nabi Elisa, dia dengar nasihat ajudannya. Lalu dia turun saudara ke sungai Yordan.
membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi apa? Tahir. Saya bisa bayangkan gini. Coba kita bayangkan gini. Seandainya Naaman menolak untuk mendengar nasihat yang benar, pasti dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa? Mukjizat kesembuhan yang dia perlukan. Seringkali kita bilang, kenapa kok Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa kok Tuhan tidak buat saya berhasil? Apa yang saya kerja gagal terus? Coba cek hatinya kita. Kalau kita belajar rendah hati, pasti Tuhan, saudara sudah pernah dapat petunjuk dari Tuhan. Nasihat dari Tuhan. Lewat apa? Mungkin orang yang saudara gak duga. Yang selama ini Allah. Kalau kita belajar untuk memperhatikan, mendengarkan dengan serius, saya percaya kata kuncinya di sini. Yang ngerti katakan, saudaraku, ini pertama-tama. Kalau saudara sudah kerjain PR-nya belum? PR yang saya bilang adalah kita harus baca apa? Kitab kisah para rasul. Dari pasal 1 sampai terakhir. Saudara lihat nih. Kisah para rasul per pasal itu kisah tentang Roh Kudus mengubah para murid. Kisah 1 yang diubah apa? Telinga. Mereka mendengar, saudaraku. Ini kata kuncinya di sini. Semuanya dimulai. Orang-orang bisa jadi besar. Itu karena mereka, ya kan? Kisah 1 ayat 4 di sini katakan, ini kuncinya. Telah kamu dengar daripadaku. Telah kamu dengar daripadaku, kata Tuhan. Ini pesan kunci pasal 1. Pasal 2, Roh Kudus mengubah cara mereka berbicara. Roh Kudus memberikan mereka berbahasa bahasa baru. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Telinga dulu ini penting. Kalau saudara, apa yang sering saudara dengar akan menentukan kemana saudara akan jalan. Karena jalan hidup kita ditentukan apa yang kita dengar, lalu apa yang kita ucapkan. Karena kata-kata kita akan menentukan masa depan kita. Kata-kata kita akan menentukan kantong kita bisa jadi tebal atau bolong terus. Kata-kata kita menentukan sifat kita ini orang yang berkualitas apa nggak ada isi apa nggak ada isi. Nah, jadi semua kata-kata tergantung daripada apa yang kita dengar. Naaman dia dengar nasihat. Naaman dapat mukjizat karena dia mendengarkan. Naaman bersedia mendengar nasihat. Sekalipun nasihat itu berasal dari budak perempuannya yang paling kecil, paling rendah. Dia juga mau dengarkan nasihat dari ajudannya. Ya kan? Ajudan bilang, lakukan aja perintah firman Tuhan. Lakukan itu. Amsal 15 ayat 22 katakan apa saudara? Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau apa? Penasehat banyak. Makanya kan ada orang ngomong gitu kan. Jangan buru-buru ambil keputusan. Kalau lagi kenyang jangan ambil keputusan, aku mau diet aja gitu kan. Nanti kalau lapar makan lagi. Jangan cepet-cepet ambil keputusan kalau lagi kenyang gitu kan. Mau diet gitu kan, gak usah. Kalau lagi senang kasih janji. Kalau marah, kalau lagi sedang marah besar, udah mau berhenti aja lah. Jangan. Saudara, yang rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Katakan amin saudaraku. Cari orang-orang yang bisa saudara dengarkan. Ini perlu kerendahan hati sih mintain nasihat. Saya melihat ya orang-orang yang sukses dalam bisnis, sukses dalam pelayanan. Ini orang-orang tipe-tipe yang rendah hati. Yang selalu tanya, gimana aku minta nasihatnya? Aku minta doanya. Lalu dia jalanin. Kalau udah berhasil, dia datang lagi, dia lapor. Ini loh sudah gini, yuk doa ucap syukur. Ini pasti, saudara, setiap keberhasilannya dimeteraikan. Katakan amin saudara.
Amsal 13:10 katakan gini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai banyak apa? Banyak iman. Pastikan lingkaran pergaulan saudara dipenuhi dengan orang-orang yang punya komitmen untuk membangun saudara, membantu saudara menjadi orang Kristen yang paling berhasil berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Pertama dengar nasihat. Saudaraku, pilih siapa? Ya kita mau dengar nasihat orang yang mengasihi kita. Saudaraku yang kasih. Yang kedua, kita harus bersedia menanggalkan apa? Gengsi dan ego. Waktu Naaman sampai ke rumah Elisa, saudara, dia berpikir, saudaraku, ya kan, bahwa yang keluar itu akan Elisa, nabi. Karena aku kan jenderal ini, jenderal bintang 4, panglima perang, yang disegani, yang dihormati oleh raja. Sekarang aku datang ke seorang nabi, nabi keluarlah. Tapi nabi ini gak mau keluar. Yang keluar siapa saudara? Pembantunya, Gehazi. Saudaraku, ayat 10 dikatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, ya kan, pergilah mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi. Ini benar-benar proses. Naaman, dia tuh sudah rendah hati, tapi kerendahan hatinya belum cukup untuk menerima mujizat kesembuhan kusta. Seringkali kita pikir, apa kurang rendah hatinya saya? Karena Tuhan uji lagi kerendahan hati kita. Lebih lagi, lebih lagi. Itu yang Tuhan mau, bertumbuh seperti Yesus. Ya, diuji lagi saudara, uji kerendahan hati. Yang datang bukan, tapi suruhannya. Waduh. Lalu apa? Apa saudara reaksi daripada Naaman? Nah di sini dia harus bertumbuh dalam kerendahan hati yang selanjutnya. Ayat 11 kita baca. Tetapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar dia. Sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya nabi itu datang keluar, berdiri memanggil Allah, nama Tuhannya, Allahnya. Lalu gerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, kusta dia. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini bicara tentang apa? Di sini saudara, buat Naaman, ya saya belum lanjutin lagi. Ayat 12 deh. Bukankah, ada 2 kan? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Ingat loh, Naaman ini tentara Aram yang adalah musuh orang Israel. Musuh Israel nih sebenarnya saudaraku, ya kan? Jadi artinya apa saudara? Selalu kalau kita orang ini kita musuh dia musuh kita. Kita nggak akan pernah bisa lihat yang baik dari musuh kita pasti. Saya bisa ngerti gak sih? Itu ya ini wajar nih manusiawinya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saya bilang gini ya, kalau kita mau dapetin mujizat dari hidup kita, nih buang jauh-jauh ego dan apa saudara? Gengsi dan ego, buang. Saudara, gengsi dan egonya Naaman, apa yang membuat Naaman tuh keberatan, saudaraku, untuk turun di sungai Yordan? Gengsi sama ego. Apa yang membuat saudara berat ngomong minta maaf sama istri, bilang terima kasih sama pembantu yang sudah nolong, sudah jelasin? Apa susahnya? Ya gengsi dan ego kita. Ya dah, ngomong terima kasih, minta tolong, minta maaf. Itu semua tuh gampang banget sebenarnya. Ketika kita ketemu satpam di depan pintu gereja atau di tempat di kantor kita, di mana kita pergi bang, kita sapa selamat Pak. Itu hal yang mudah, tapi kita nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Gengsi dan ego kadang-kadang. Hari ini saudara kita kan belajar. Nah buat Naaman, dia kena nih.
Saudara, gengsi dan ego yang kena ketika Elisa suruh bujangnya ngomong. Saudara, yang kena apa pertama? Kehormatan dan harga dirinya. Memang kehormatan dan harga diri ini kalau kita bisa singkirkan untuk kita bisa merendah di hadapan Tuhan, itu keren banget saudara. Katakan amin saudara. Ini yang Tuhan mau beresin. Dan lulus dia. Yang kedua adalah apa saudara? Kebanggaan dan asal usul. Gengsi dan ego kan dua. Kehormatan harga diri. Bicara tentang apa? Ini kamu gak tahu saya siapa. Ini loh. Bintang nih. Bintangnya 4. Pakaian saya dong lihat. Saya ini siapa? Punya jabatan apa? Itu bicara gitu. Prestasi saya. Jasa saya. Ini bicara ini. Seringkali kalau Tuhan mau tolong kita. Ini dilucuti dulu. Yang kedua. Kebanggaan apa? Asal usul. Di Parpar. Di Abana. Di Syria. Di Aram. Sungainya lebih bagus daripada di sini. Sungai Yordan. Saya ini dari suku. Saya ini kota saya. Negara saya. Asal saya. Jauh. Kalau kita udah membanggakan seperti ini. Ini yang kalau biasanya Tuhan beresin yang di dalam ini. Wah, agama saya. Gereja saya. Keyakinan. Wah, ini lebih. Itu. Kita bisa bayangkan ya. Memang sulit nih. Kapan dia bisa tanggalkan dia menang? Pada waktu dia buka bajunya saudara. Saya ada video waktu itu saya posting di Instagram juga. Kisah daripada Naaman. Wah itu keren banget saudara. Ketika dia buka saudara itu baju dia. Baju kebesaran badannya itu kan. Di situ semua prajuritnya lihat semua dengan mimik yang. Oh dia kena kusta. Selama ini. Terhormat terus buka. Waduh. Jadi hina. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita bisa buka hidup kita di hadapan Tuhan. Buka di hadapan Tuhan. Wah anugerah begitu banyak akan turun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita menanggalkan gengsi dan ego kita. Saya percaya ada banyak masalah, kesulitan itu terselesaikan. Katakan amin saudara. Apa yang nampaknya sulit berubah menjadi mudah. Apa yang nampaknya masalah berubah menjadi kebaikan dan berkat buat setiap kita. Kalau kita bisa tanggalkan gengsi dan ego kita, secara tiba-tiba mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya lihat saudara, masalah rumah tangga, pertengkaran dengan orang lain, stres depresi, masalah dalam keuangan, akar penyebabnya kalau ditelusuri sampai mentok. Dimentoknya di mana? Gengsi dan ego. Kesombongan kita. Itu. Kalau ini bisa disingkirkan. Saudaraku, saya percaya. Cabut penyebabnya. Maka selesai daripada masalah itu. Katakan amin. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang percaya katakan amin saudara. Yang ketiga. Saudaraku yang Kristus, saya mau lihat di sini adalah bahwa di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 5 setelah Naaman sembuh, apa Naaman langsung pergi pulang ke Aram? Enggak, dia balik lagi ke Elisa. Untuk apa balik lagi ke Elisa? Ini tanda kerendahan hati. Kalau saudara dan saya atau kita, saudara, kita datang kepada Tuhan ketika kita ada masalah. Kita datang minta tolong pada Tuhan, kepada orang. Menceritakan, saudara. Lalu setelah ditolong oleh Tuhan. Kita sudah mendapat bantuan dari orang lain. Dengar baik saudara. Saudara jangan lupa untuk apa? Berterima kasih. Jadi saudara, Naaman, kita belajar dari Naaman. Naaman gak lupa. Dia datang lagi. Ya kan saudara, dia bilang begini. Ya kan, baik. Pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai apa? Persembahan 10 talenta perak dan 6 sikal emas dan 10 potong pakaian. Lalu di dalam ayat yang ke-15 saudaraku, dalam ayat yang ke-15, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 dikatakan bahwa dia bawa itu persembahan yang dia bawa itu dia mau serahkan kepada Elisa.
Ya kan? Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, dia kembali. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, ini pertobatannya dia nih, saudara. Ya kan? Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya kan? Saya melihat di sini salah satu ukuran kerendahan hati. Salah satunya itu adalah apa? Kita punya rasa syukur. Coba saudara katakan rasa syukur. 1, 2, 3. Rasa syukur. Dan apa? Ucapan syukur. Apa bedanya? Rasa syukur itu adalah apa yang kita rasakan. Rasa syukur apa yang kita rasakan. Oh, kita rasa baik banget Tuhan. Itu kita rasa syukur. Tapi ucapan syukur adalah apa yang kita lakukan. Ucapan syukur bisa dilakukan dengan apa? Perkataan, kata-kata. Ngomong, nyanyi, ucap kata-kata. Ucapan syukur bisa dilakukan dengan apa? Perbuatan. Dan ucapan syukur bisa dilakukan dengan apa? Membawa persembahan ke Tuhan. Itulah Naaman, saudaraku, ini rendah hati. Pertama dia mau dengar nasihat. Yang kedua dia rela buang ego dan gengsi dia. Kapan tuh? Pada waktu dia buka, saudara, baju seragam militer dia. Tanda-tanda jasa, tanda-tanda kepangkatan, semuanya dibuka. Dia tinggal, dia kosong. Tinggal kulit saya, saudaraku. Ya kan? Dia masuk dalam air. Itu dua. Yang ketiga, saudara, Naaman punya rasa syukur. Dia memiliki apa? Dia bisa mengucap syukur dan bersikap benar dalam soal keuangan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting, saudaraku. Saya mau ngomong satu hal begini ya, saudara. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang tahu berterima kasih atas atas kebaikan Tuhan yang dia sudah terima. Lalu dia berpikir bahwa segala sesuatunya dalam hidup saya yang menentukan adalah Tuhan, bukan duit. Karena selalu yang menjadi rivalitas Tuhan atau duit dalam pandangan hidup manusia. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak bisa menyembah Allah dan kamu tidak bisa menyembah Mamon sekaligus. Kalau kamu nyembah Allah, kamu tidak boleh cinta kepada duit. Duit hanya sebagai alat untuk bisa menyembah Allah. Kalau engkau cinta duit, maka engkau akan gunakan orang untuk dapatkan duit. Tapi kalau kamu cinta Tuhan, maka kamu akan gunakan duit. Kamu akan mengasihi Allah, kamu akan menggunakan duit untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Katakan sama saudara, lihat saudara, ini perbedaannya di sini. Saya ulangi. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan pakai duit untuk memuliakan Tuhan. Kita akan pakai duit untuk mengasihi orang lain. Kalau kita cinta duit, kita pakai Tuhan. Kita pakai orang supaya kita bisa dapat duit. Banyak orang Kristen loh pakai Tuhan untuk supaya dapat duit. Bagaimana caranya? Ketika dia nggak dapat duit, Tuhan ditinggalkan, dia kecewa. Tapi kalau kita cinta, kemarin kesaksian saya, satu teman saya cuma bisa satu lagu, Pak Sabta, ku mau cinta Yesus. Dia punya prinsip Tuhan tolong atau tidak tolong. Tuhan sembuhkan atau tidak sembuhkan. Tuhan berkati atau tidak berkati. Aku tetap cinta Tuhan Yesus untuk selamanya. Bahkan lagu ini yang mengantar kepulangan dia ke surga, saudaraku. Saudaraku yang Kristus hari ini, saudaraku yang Kristus, orang yang merendah hati, dia pasti dia mengasihi Tuhan. Katakan, dia akan pakai uang untuk memuliakan Tuhan, untuk nolong dan mengasihi orang lain. Katakan amin. Kalau kita cinta duit, kita akan manfaatkan orang lain untuk kita bisa dapatkan uang. Kita manfaatkan Tuhan, kita manfaatkan semua keadaan, gereja mungkin, apapun, lembaga keagamaan, untuk kita bisa dapatin keuntungan di sana. Tapi saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan,
kita mengasihi sama, maka uang ini akan mengikuti saudara. Yang percaya katakan amin. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Orang yang mau cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu kata kuncinya. Hari ini saudaraku Kristus, saya percaya saudara diberkati. Apapun masalah yang tidak bisa diselesaikan, seperti halnya Naaman, dia kena kusta. Dengan baik saudaraku, dia kena kusta. Selesai masalah dia. Kenapa? Dia mau belajar. Karena satu sifat apa? Rendah hati. Kekuatan Tuhan Yesus mengalahkan setan bukan karena kuasanya, tetapi karena kerendahan hati dia. Kekuatan iblis merusak. Kekuatan dia di mana? Kesombongan dia. Hari ini saudaraku Yesus, ingat, kesombongan bukan cuma merusak orang lain, tapi merusak hidup kita. Tapi kerendahan hati itu akan membangun hidup kita, membangun banyak orang. Saudara akan melihat masalah saudara akan selesai. Mujizat itu terjadi ketika kita mulai merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan ini aku, ampuni aku. Mari kita, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kita siapkan perjamuan kudus, saudara. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mungkin saudara berkata, aku punya masalah Pak Sabta. Pak Pendeta, saya punya masalah yang tidak bisa saya selesaikan hari ini. Sekarang saya dapatkan jawaban. Saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Naaman. Saya mau merubah hidup saya nggak mau menjadi orang keras. Keras kepala, keras telinga. Yang sombong. Saya menjadi orang yang mau mendengarkan. Untuk saya bisa mengerti. Ngerti, tahu. Lalu saya akan bawa dalam doa. Bisa itu merupakan nasihat yang penting buat hidup saya. Mungkin dalam hal saudara perlu nasihat dalam hal keuangan, dalam hal manajemen bisnis saudara. Mungkin saudara punya nasihat dalam pernikahan saudara, dalam mengelola uang, nasihat-nasihat untuk membesarkan anak, mendidik anak. Mungkin saudara butuh nasihat bagaimana mengatasi masalah dalam hidup saudara yang sehari-hari. Saudara, kita semua butuh nasihat, tetapi nasihat yang sempurna itu adalah Alkitab. Katakan amin saudara. Saudara baca ini nasihat yang luar biasa. Saudara dengar pengajaran yang sehat, yang kuat, yang bagus. Saudara cari sahabat yang mengasihi saudara. Saudara yang punya hikmat Allah. Saudara dengarkan nasihat, mintai dia nasihatnya. Saya percaya itu penting. Yang kedua, buang ego dan gengsi. Sekalipun saudara sudah sukses, sudah berhasil, saudara mungkin sudah kaya dan sudah diangkat, punya jabatan apapun, tetap rendah hati. Semua dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, jangan kita berat dengan atribut kita. Waduh, saya ini orang terlalu ini, gak mungkin lah saya mau ngobrol. Gak usah kayak gitu. Gak usah. Karena saya percaya, saudaraku, masa sih harus minta maaf duluan? Saya ini kan lebih tua, saya kan laki-laki. Waduh, masa sih saya harus ngucapin terima kasih? Udah sewajarlah deh ini. Please, ayo buang ego, buang sombong. Kenapa kita gak berlaku ramah? Latih ini wadah, ini tempat untuk Tuhan bisa buat mujizat. Katakan amin saudara, dengar nasihat, buang ego. Yang ketiga, tahu berterima kasih sama Tuhan.
sikap benar terhadap duit. Duit itu untuk digunakan, bukan untuk diagungkan. Katakan amin saudara, cintai Tuhan. Katakan amin saudara, cintai sesama. Maka saya percaya saudara akan diberkati. Kalau kita cintanya uang, kita bisa manfaatkan Tuhan, manfaatkan agama, manfaatkan orang lain untuk dapat uang. Ini kejam. Kita belajar hari ini Tuhan. Kami belajar daripada firman-Mu ini. Tuhan, setelah Elisa menolak persembahan itu, jumlahnya cukup besar 1 miliar. Kalau dihitung nilai hari ini. Naaman bukan cuma menerima kesembuhan, tapi dia menerima Tuhan Allah Israel. Dia menyembah Allah Israel. Dia tidak lagi menyembah Baal. Tuhan, hari ini aku berdoa, kalau kita punya sikap hati yang benar dan bisa bersyukur, saya percaya kita akan dipakai Tuhan. Seluruh keluarga kita bisa diselamatkan. Saudara, cintai Tuhan, cintai keluargamu, cintai orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan pakai uang itu untuk mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Jangan cinta uang sehingga saudara menggunakan orang, menggunakan Tuhan untuk keuntungan saudara mendapatkan uang. Hari ini aku berdoa, Tuhan, apapun masalah yang sedang digumuli oleh anak-anak-Mu, selesaikan ini Tuhan. Ketika kami makan perjamuan kudus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hari ini Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita buka kedua tangan kita, arahkan hati, pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.